Sambil menunggu damai, Pak Masuri, saya mau tanya, Pak. Ya. Pak, yang tugas Industri 4.0 itu kok pengumpulannya deadline-nya 2022 ya, Pak? Oh ya, nanti diperbaiki. Oke, Pak. Karena saya belum upload soalnya. Oke. Ada lagi? Bentar, saya ini proses ganti device. Sama absen yang kemarin belum nggih, Pak? Yang Jumat. Yang Jumat. Oke. Kemana? Ber. Udah kayaknya, Pak. Oh, minggu depan ada ETS, Pak? Loh, ETS kalau kamu lihat di classroom kan nggak ada ATC. ETS EAS itu ATC nggak ada. Minggu depan itu malah jadi deadline pengumpulan proposal project. Nanti yang saya laporkan ke apa namanya Departemen Statistika Bisnis yang itu. Saya ganti device dulu. Itu jadi apa namanya pekan depan malah ke proposal project, tinggal upload tok. Atau kalian pengen ETS? Tak gak soal nih pengen. Pengen enggak? Pak. Enggak, Oh. Pak. Kalian kayaknya seneng banget ngerjain soal. Kalau mau saya buat materi, maksudnya soal dari materi pertama sampai yang terbaru DAC. Izin share screen ya. Cuma cross check kok, Pak. Oh ya. Atau kalian tipe yang nggak suka ngerjain soal? Oke, saya geser fokus ke sebelah ya. Nanti kalau ada pertanyaan bersuara saja. Ya, ini dimulai ya, Mas Al ya. Silakan. Ini kami mulai ya, Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Masuri dan Mas Mbak semuanya. Kami mau presentasi tentang materi digital to analog converter. Anggota kelompok kami ada saya, Mbak Uma, dan Antika. Jadi mungkin untuk pengantar ya, kalau misal kita sering main ke bioskop ya, itu kan mesti kita ada soundnya ya, ada suaranya ya, entah itu yang sudah IMAX dan lain-lain. Sebetulnya itu menggunakan teknologi DAC ini ya, karena outputnya itu kan berupa suara yang bisa masuk ke telinga kita, seperti itu. Apalagi misal kita pakai headset, kita pakai pakai sound system dan lain-lain. Sebenarnya teknologi DAC ini ada di sekitar kita dan kita gunakan sehari-hari. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya, Mbak Antika. Terima kasih. Ya, ini untuk review lagi yang kemarin sebenarnya sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini bedanya sistem analog dengan sistem digital. Jadi DAC ini kan singkatan dari digital analog converter, yang secara simpelnya DAC itu suatu alat untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog. Hal tersebut diperlukan karena telinga manusia tidak bisa mendengar sinyal digital. Telinga manusia hanya bisa mendengar sinyal analog. Artinya memang ada gelombang suara yang masuk ke dalam telinga dan menggetarkan saraf-saraf yang ada di telinga kita, kemudian diteruskan ke otak kita dan diterjemahkan oleh otak sebagai suara atau musik, seperti itu. Kalau misal data tersebut tidak diterjemahkan ke dalam analog, artinya masih dalam bentuk digital,
Berarti kan bentuk digital itu berupa kode-kode biner ya, 01, 01, 01 seperti itu. Kalau masih belum dalam bentuk biner kan telinga kita tidak bisa mendengarkan ya. Maksudnya 01, 01, 01 itu apa. Jadi otak kita tidak bisa menerjemahkan seperti itu. Jadi harus dikonversi ke dalam bentuk analog. Ya itu mungkin sedikit pengingat saja, bisa ke slide berikutnya. Oh iya, ini sudah. DAC adalah singkatan digital analog converter. Analog umumnya berbentuk arus, tegangan, atau muatan elektrik. Begitu. Jadi DAC ini adalah suatu penghubung antara rangkaian digital dan rangkaian analog. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Ke slide berikutnya, Mbak Antika. Ya, DAC adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital yang berupa bilangan diskrit ya menjadi sinyal analog yang berupa bilangan kontinu. Aplikasi DAC ini adalah sebagai antarmuka atau interface antara perangkat yang bekerja dengan sistem digital dan perangkat pemroses sinyal analog. Perangkat DAC bisa berupa rangkaian elektronika dan chip IC DAC. Bisa ke slide berikutnya. Iya, untuk fungsi digital to analog converter itu biasanya DAC sering digunakan pada perangkat digital pada bagian output untuk membuat sinyal analog. Setelah sebelumnya sinyal diproses dalam bentuk digital. Cara kerja DAC sesuai dengan namanya, yaitu digital to analog conversion. Maka DAC adalah merubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Ini rangkaian digital to analog. Terdapat dua tipe, yaitu binary weighted DAC sama R2R ladder DAC. Lalu ini binary weighted DAC, di mana suatu rangkaian binary weighted DAC dapat disusun dari beberapa resistor dan operasional amplifier yang diset sebagai penguat. Secara prinsip, rangkaian DAC di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi resistor 20 kilo ohm menjumlahkan arus yang dihasilkan oleh penutupan switch D0 sampai D3. Selanjutnya resistor akan diberi skala nilai sedemikian rupa sehingga mencukupi bobot biner atau pembobotan biner itu tadi. Dari arus yang kemudian akan dijumlahkan oleh resistor 20 kilo ohm. Dengan menutup switch D0 mengakibatkan arus 50 μA mengalir melalui resistor 20 kilo ohm menghasilkan tegangan dan 1 volt pada volt out. Ya, ini binary weighted DAC, penutupan masing-masing switch mengakibatkan perangkapan nilai arus yang dihasilkan dari switch sebelumnya. Nilai konversi pada kombinasi penutupan switch akan ditunjukkan pada tabel berikut. Di mana D3, D2, D1 ini berupa digital atau binary, lalu outputnya yang paling kanan ini. Lalu ini R2R ladder DAC. Selain binary weighted DAC, ada metode lain dari konversi digital ke analog, yaitu R2R ladder.
Metode ini banyak digunakan dalam IC/IC DAC. Dalam rangkaian R2R ladder, hanya 2 nilai resistor yang diperlukan, yang dapat digunakan untuk IC DAC dengan resolusi 8, 10, atau 12 bit. Ini prinsip kerja rangkaian R2R ladder. Informasi digital 4 bit masuk dari switch D0 sampai switch D3. Switch ini mempunyai keadaan 1 sekitar 5 volt atau 0 sekitar 0 volt. Dengan pengaturan switch akan mengakibatkan perubahan tegangan yang diberikan ke penguat penjumlah inverting sesuai dengan nilai ekuivalen binernya. Contoh jika D0 itu 0, D1 0, D2 0, D3 1. Oleh karena itu R1 akan paralel dengan R5 menghasilkan 10 kilo ohm. Selanjutnya 10K ini seri dengan R6 sama dengan 10K menghasilkan 20. 20K ini paralel dengan R2 menghasilkan 10K dan seterusnya sampai R7, R3, dan R8. Sehingga diperoleh rangkaian ekuivalennya seperti gambar berikut. Sehingga tegangan output atau Vout analog dari rangkaian R2R ladder DAC di atas dapat dihitung dengan menggunakan persamaan tersebut. Persamaannya ini ya. I sama dengan 5 volt per 20 kilo ohm sama dengan 250 mu A. Selanjutnya, Vout yang didapat dari kombinasi switch ini adalah minus 5 volt. Nilai kombinasi dan hasil konversi rangkaian R per 2R ladder DAC akan ditunjukkan pada tabel berikut. Selanjutnya, berdasarkan sumber energinya, DAC di pasaran dibagi menjadi 3, DAC desktop, USB DAC, dan portable. DAC desktop tenaganya berasal dari listrik rumahan, kemudian menggunakan adaptor. Tidak bisa hidup jika tanpa listrik rumahannya dari slot USB yang juga berfungsi sebagai rival listrik rumahan atau PC atau laptop. Cara kerja DAC sesuai dengan namanya, digital to analog conversion. Maka fungsi utama DAC adalah merubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Rangkaian DAC lebih simpel daripada rangkaian analog digital converter. DAC dibutuhkan jika kita memutar musik melalui digital audio player, di dalamnya pasti sudah ada DAC-nya. Perlu ditambah DAC eksternal lagi atau tidak itu sebenarnya DAP-nya bisa jadi kualitasnya kurang memuaskan, sehingga membutuhkan DAC lain yang berkualitas lebih oke. Jika kita menggunakan PC atau laptop, kita bisa kurang baik, kita bisa menggunakan DAC eksternal yang dihubungkan melalui USB, sehingga mendapatkan kualitas suara yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, silahkan jika ada pertanyaan. Baik, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikankah teman-teman? Adakah pertanyaan teman-teman? Atau mungkin saya? Mungkin bisa ke slide yang perhitungan ada tabel-tabel tadi ya, Mbak Uma sama Mas Damai dan Mbak Antika. Nah itu
kan D3 sama dengan 0, D2 sama dengan 1, D2 sama dengan 0, D1 sama dengan 0, D0 sama dengan 0, kemudian keluarnya jadi 0, kemudian D3 0, D2 0, D1 0, D0 1 jadi 1. Nah, mungkin bisa dijelaskan maksudnya bagaimana seperti itu untuk mendapatkan V out-nya itu. Kenapa kok 0010 jadi 2, 0011 jadi 3, kok 0100 jadi 4, seperti itu. Bentar ya Mas, kami nyari-nyari dulu Mas. Oke. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan kah teman-teman? Boleh lihat slide 7, Mbak. Aku masih belum paham tentang ini. Mungkin bisa dijelaskan kembali. Baik, terima kasih Dinar. Mungkin yang lain atau mungkin mau dijawab dulu, dipersilakan untuk kelompoknya. Saya mau bertanya. Ya, silakan Aini. Tadi kan ada metode untuk perhitungan, tuh boleh dikasih apa ya? Contoh nggak untuk perhitungan yang binary ini? Contohnya itu pada alat apa gitu? Terus yang R atau 2R itu pada alat apa gitu? Ya mungkin saya membantu menjawab ya. Ini saya nemu referensi dari apa? Dari internet. Apakah saya boleh izin share screen? Silakan. Ya, saya izin share screen ya. Bentar. Sebentar ya, masih loading ya. Nah, mungkin ini ada contoh kasus ya. Sebetulnya kalau saya baca sekilas ini contoh kasusnya sebetulnya sama dengan apa yang kami tuangkan di PowerPoint. Cuman ini
Sepertinya ada penjelasan-penjelasan yang berbeda sedikit. Nah, kalau di sini sih yang dijelaskan itu contoh kasusnya, misal ada resistor 20 kilo ohm ini ya, menjumlahkan arus yang dihasilkan dari penutupan switch D0 sampai D3. Begitu ya, berarti resistornya kan yang ini ya. 20 kilo ohm ini dia menjumlahkan arus yang dihasilkan dari penutupan switch D0 sampai D3, berarti ini ya maksudnya ya. Resistor ini diberi skala nilai sedemikian rupa sehingga memenuhi bobot biner dari arus yang selanjutnya akan dijumlahkan oleh penguat penjumlah inverting IC741 ini. Oh ini ya berarti ya, inverting IC741-nya berarti yang ini ya. Sepertinya begini Mas Al. Bilangan-bilangan biner ini kan awalnya ada empat line ya. Ada 4 switch ini. Jadi ketika dia mengeluarkan kombinasi tertentu, dia itu outputnya bisa muncul berupa bilangan voltase 0 sampai 15 itu Mas Al. Ini sebenarnya saya juga lagi mencari kok bisa 0100 ini jadi sama dengan 4 gitu ya Mas Al ya, dari pertanyaannya ya. Ya. Kalau mau menambahkan menjawab, kalau menurut saya itu yang nilai Vout ini itu kayak urutan gitu. Jadi di sini tuh urutan Vout yang sebelumnya 000. Jadi nanti ke Vout pertama itu nilai D3-nya 0, D2-nya 0, D1-nya 0, D0-nya 1 gitu. Begitupun sampai Vout yang ke-15. Sedangkan untuk Vout sendiri itu ada rumusnya. Tapi kalau misalnya rumus yang dimasukkan ini tuh rumus ini digunakan itu tidak ketemu nilai ini gitu. Di sini tuh ada rumusnya Vout sama dengan Vin dikali R1 plus R2 dibagi R1. Itu mungkin untuk rangkaiannya ya. Kalau konversinya itu menurut saya 0 sampai ke 15 ini itu urutannya gitu. Terima kasih. Jadi ini ceritanya dia buka tutup switch saja Mas berarti ya. Ini akan tertulis jika kita menutup D0 menyebabkan tegangan plus 5 VDC akan diberikan ke penguat dan seterusnya. Ini berarti ini ceritanya kita hanya main buka tutup switch saja Mas ya. Dan ketika kita buka tutup switch-nya ini menemukan kombinasi 01 seperti yang ada di tabel ini, dia akan muncul outputnya akan muncul 0 sampai 15 volt ini Mas. Ini kombinasi buka tutup yang berbeda-beda kok Mas. Jadi tidak mungkin ada double kombinasi. Sepertinya ini 0 sampai 15 ini adalah hasil kombinasi dari buka tutup di 0 sampai D3 ini. Mohon maaf mungkin kalau ada suara penjual yang lewat masuk ke speaker saya. Mudah-mudahan bisa membantu ya Mas Al. Oke. Saya boleh menambahin nggak? Jadi saya menemukan video tapi di YouTube ini kan karena kami juga sama-sama belajar ya Mas Mbak. Jadi kami ini menemukan video perhitungan
yang pertanyaan yang ditanyakan oleh Mbak Dinar sama Mas Al. Mungkin saya share screen ya. Silahkan. Gak ada suaranya. Di share sound dulu sebelum share screen mungkin. Gimana itu, Mas? Di stop dulu, di stop. Iya. Iya. Terus enggak, di stop share dulu. Oh. Diturunkan dulu. Ini adalah 20K ya. Berarti begitu. Ya, habis itu di share screen, sebelum layarnya itu kan ada bawahnya itu share sound itu. Ada enggak? Adanya share screen. Enggak, di dalam share screen-nya itu ada enggak? Ada, Oh, bentar. kiri bawah biasanya. Ini aku share screen dulu ya, Mas. Share screen, jangan Sebelum share screen, tik. Sebelum share Jadi screen. itu di bawah ada pilihannya. Ada 2 kotak gitu. Jadi kamu milih pas layar share screen-nya ditampilkan, kan kamu milih project mana yang mau Mbak tampilkan, tuh di bawah ada 2 pilihan tuh. Kamu pilih yang share sound juga. Oh, iya. Ini dicentang ya, Mbak? Ya, Mbak. Iya. Iya, dicentang. Centang dulu, habis itu masuk ke videonya. 10. Udah kedengaran belum, Mas, Mbak? Maka V out untuk yang Ya, weighted tadi ya, binary weighted, V out sama dengan min RF per R in kali V in. Kita lihat pada rangkaian ini. Nah, misalkan rangkaian saklar D0. D0 ini tertutup. Misalkan D0 ini tertutup, berarti dia mendapatkan logika 1. Gitu ya. Dan saklar yang lain ini biarkan terbuka. D1, D2, D3 ini terbuka seperti ini. Maka dari sini akan didapatkan rumusan V out-nya yang dicari adalah V out di sini. Ya, V out-nya sama dengan min RF per R in kali V in. V in-nya berapa di sana? Jadi nilai RF-nya yang mana? RF-nya itu adalah frekuensi. Berarti yang terbangun frekuensinya. Berarti di sini adalah 20K ya. Berarti di situ V out itu sama dengan min RF-nya itu adalah 20 ya. 20 K ohm dibagi dengan, karena ini tertutup berarti resistor inputnya yang aktif adalah 100. Nah, 100 kilo ohm. Seperti itu. Kemudian dikalikan dengan V in, tegangan V in-nya berapa? 5 volt. 5 volt. Ya. Maka dari sini akan didapatkan besaran nilainya sekitar berapa? Ini kalau kita bagi. Nah, sekarang kalau misalkan D3-nya tertutup dan saklar yang lain sekarang yang ini D3-nya tertutup. Saklar D3 tertutup berarti di sini akan berlogika 1. Sedangkan D0, D1, D2-nya itu terbuka. Maka yang didapatkan ya, kalau yang pertama ini adalah D0 tertutup. Ya. Sekarang D3-nya itu 1, bernilai logika 1. Berarti V out-nya didapatkan berapa? Min ya, berapa? 20. Ya, 20K per berapa nilai resistornya di sini yang aktif? Itu adalah 12,5 kilo ohm dikali. Di sini akan didapat nilainya ya. Nilai dari itu sebesar berapa? Min 8 dan 4 bit. Kemudian ini perhitungan rumus binary weighted DAC dengan 4 bit. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya, di sini ada konversi biner ke analog binary weighted DAC. Ini tabel konversinya untuk analog
binary weighted DAC. Kalau kita lihat tadi, perhitungan tadi, di mana D0-nya tadi bernilai 1 dari rangkaian yang tadi ya, D0-nya tadi tertutup saklarnya, berarti nilainya 1, yang lain adalah 0. Maka output Vout-nya itu akan didapat min 1. Nah, ini rangkaian binary. Ya. Dapat ditampilkan perhitungan semacam tadi, perhitungan yang kita lakukan dari rangkaian tadi. Kalau D1 saklarnya tertutup misalkan, berarti nilainya 0, yang lain terbuka. Nah, yang D1-nya 1, yang lain terbuka, berarti nanti akan dihasilkan output B0-nya adalah min 2. Dan seterusnya sampai maksimum adalah min 15 untuk output Vout-nya. Nah, ini tabel konversi. Nah, jadi mungkin itu saja tadi contoh perhitungan yang binary weighted DAC. Saya izin stop. Jadi mungkin tabel tadi itu ini ya Mas Mbak, hasil dari perhitungan yang rumus tadi. Mungkin hasil dari perhitungan dari ini, gambar ini. Begitu Mas Mbak, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mungkin yang punyanya Aini, tadi Aini. Mbak ini tadi tanya apa ya, Mbak? Bisa diulang? Ya, untuk metode perhitungan itu biasanya digunakan di apa gitu? Contoh penggunaannya. Oh ya, boleh nanyakan yang perhitungan tadi enggak? Ya Mbak, silakan. Menambahkan yang tadi. Tadi kan ada tuh ditentukan tuh nilai resistornya dan VI-nya. Berarti untuk konversi ini itu tidak berlaku kalau misalnya nilai resistor dan VI-nya itu berbeda atau gimana gitu. Gimana Mbak, saya nggak paham pertanyaannya. Maksudnya yang resistor? Ini kan untuk konversi untuk pengkodeannya, itu kan ada 0, min 1, min 2 gitu kan. Nah, itu kan udah ada tuh nilai resistor sama nilai VI-nya. Itu apakah nanti kalau misalnya nilai resistor sama nilai VI-nya itu beda, pengkodeannya tetap sama atau nilai resistor sama VI-nya itu memang segitu gitu? Nggak ada perubahan gitu. Untuk nilai resistor sendiri kan saya nggak paham ya Mbak, itu dari mana. Cuma kalau di sini kan contohnya itu nilai resistor 20 kilo ohm. Lalu kalau misal nanti nilai resistornya berubah, mungkin nilai voltnya itu bisa berubah juga.
Karena tadi untuk perhitungannya kan juga membutuhkan nilai resistor. Mbak, tadi yang tanya contoh alatnya Mbak Aini ya? Iya, Iya. iya. Oh iya. Ini setelah kami cari-cari, jadi DAC ini itu konverternya tidak selalu menggunakan satu alat saja. Jadi bisa kombinasi begitu loh. Ini kalau saya baca dari artikelnya, digital ini konverternya tidak hanya satu alat yang mengubah file digital. DAC atau konverternya itu ya, DAC digital analog konverternya itu berbentuk seperti chip. Dan itu bisa menggunakan banyak chip ya, begitu. Jadi kalau misal Mbak ini bertanya kapan kita alat apa yang memakai binary weighted, kapan memakai R to R ya, itu bisa kombinasi sih Mbak. Yang penting kan inputnya itu digital, lalu outputnya itu analog. Kalau contoh alatnya ya seperti headset, seperti speaker, seperti apa lagi, Pak ya? Ya sound system seperti itu Mbak. Bisa menggunakan kombinasi keduanya, bisa salah satu saja, karena secara fungsi sama Mbak. Ya mudah-mudahan bisa membantu. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ada yang belum terjawab enggak ya dari pertanyaannya Mas Mbak sekalian? Aku sudah, Mai. Terima kasih. Ada yang kelewatan enggak, Mas Mbak? Pertanyaan yang lain? Atau sudah semua tadi? Kayaknya menurutku udah. Soalnya pertanyaanku sama Mas Al berhubungan. Oh iya, di video tadi ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan kah teman-teman?
Apakah ada pertanyaan lagi kah teman-teman? Mungkin saya ingin bertanya, saya nggak tahu sih bedanya tegangan positif dengan negatif apa ya? Kan tadi hasilnya itu kan negatif, sedangkan in-nya kan positif. In-nya kan positif, terus out-nya kan negatif. Itu maksudnya bagaimana plus minusnya itu? Saya coba bantu menjawab ya Mas Al. Dari referensi yang saya baca ini, tegangan itu masalah perbedaan polaritas saja. Jadi kalau misal tegangan positif, maka aliran arus tersebut sedang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau tegangannya negatif, berarti aliran arus itu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Begitu perbedaannya. Mungkin bisa diimplementasikan ke yang tadi. Begini Mas, mungkin ada apa? Mungkin ini bisa melengkapi informasi tadi ya. Jadi yang dimaksud aliran dari potensial tinggi ke rendah itu, kalau potensial tinggi itu ada di kutub positif Mas. Kalau potensial rendah itu ada di kutub negatif. Seperti itu. Jadi contoh implementasinya ya tentunya paling mudah ya baterai ya. Karena baterai kan punya dua kutub ya. Kutub positif itu untuk potensial yang tinggi, kutub negatif untuk potensial rendah. Begitu. Ini contoh-contohnya yang tertulis di referensi yang kami temukan, ada baterai, ada aki, ada sel surya. Berarti alat-alat alat-alat pembangkit listrik ya. Alat-alat pembangkit energi.
Enggak, Contoh maksudnya diimplementasikan ke sini aja mungkin. Apakah V-in itu harus selalu berbalik dengan V-out-nya seperti itu? Kalau di rumusnya yang tadi kan V-in itu sama V-out itu kan sama dengan minus V-in dibagi apa resistor gitu kan. Nah, bayangan saya apakah memungkinkan jika memang kita menggunakan dua voltase seperti itu, dua voltase dengan positif dengan negatif seperti itu sih. Kan nanti jadinya bisa positif bisa negatif. Coba tanya Pak Mas Buri aja gimana, Iya, Pak, mungkin biar bisa sama-sama diterangkan. jelas. Pak Mas Buri mungkin minta tolong bisa dijelaskan Pak untuk pertanyaannya Mas Al. Pak Mas Huri sepertinya tidak ada di tempat ya, Mas. Atau mungkin ada yang lain yang mau didiskusikan ke teman-teman.
Ini pertanyaannya Mas Al tadi kalau misal pakai 2 resistor gitu ya Mas ya? 2V, V tegangan. Berarti yang dipakai apanya itu berarti resistornya ya berarti ya? Sorry sebentar saya cari dulu gambarnya. Oh, yang plus 5V itu Mas ya ceritanya ya? Itu kalau misal pakai 2 gitu Mas? Iya, itu apakah V in itu harus positif atau negatif? Kemudian V out-nya itu apakah harus berkebalikan seperti itu?
Sepertinya memang harus negatif, Mas. Soalnya karena di rumusnya itu kan min RF per nilai D-nya itu, Mas. Memang di rumusnya negatif ya, Mas. Kalau saya lihat ini. Jadi sepertinya outputnya itu pasti negatif. Output V out-nya maksud saya. Oke. Iya, Mas, sepertinya untuk output yang binary weighted DAC ini kan rumusnya kan ada minusnya, jadi mungkin negatif. Berbeda dengan yang satunya itu R2R ladder itu bernilai positif. Oke, ada lagi kah teman-teman yang ingin bertanya atau didiskusikan? Ya mungkin saya sedikit menambahkan kalau R2R ladder ini ternyata juga rumusnya ada negatifnya ya di depannya ini. Di slide 10 yang V out-nya itu kan juga ada negatifnya itu. Yang sama dengan kurung buka 250 mu A dan seterusnya itu. Jadi memang DAC ini itu output analognya itu selalu negatif sekian volt ya. Baik untuk binary weighted sama R2R ladder. Kalau dari kami cukup sih, Mas. Kira-kira sudah terbantu apa belum? Mas Mbak penanya apakah mungkin sudah terbantu? Yang lain bagaimana? Mohon maaf ya Mas Mbak kalau misalnya ada yang masih bingung karena kami juga masih sama-sama belajar. Baik, jika tidak ada, mungkin bisa dicukupkan. Pak Masuri, apakah bisa dicukupkan? Atau mungkin kita breakout untuk bahas proposal, Pak? Mungkin. Oh iya, boleh. Monggo breakout. Atau gini aja, daripada breakout, kalian pakai Zoom ini, saya tak live. Saya tak fokus di sebelah. Oh, nggih, Pak. Nanti saya end meeting nggih, Pak, kok misalkan sudah nggih. Halo, suara saya bisa didengar? Dengar, Pak. Ya. Aku tak live aja, kalian pakai Zoom ini ngobrol buat proposal dikumpulkan minggu depan. Gitu ya. Oke, saya akhiri kelas hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, Mas, proposal. Ini di breakout aja ya, per kelompok ya. Iya. Baik, Mas. Iya, Mas. Di stop sih.